वो खुद है यहाँ, ईसा है ये. Ya, itu tadi kita sudah melihat cuplikan dari sebuah adegan film. Nah, film ini berasal dari Iran yang berjudul The Messiah. Kalau saudara melihat dari berbagai sumber, misalnya Wikipedia dan sebagainya, film ini disutradarai oleh Nader Talebsadeh yang mengisahkan kehidupan Yesus dari sudut pandang Islam, yang katanya ini didasari pada beberapa kitab, yaitu Injil kanonik, Al-Quran, dan Injil Barnabas. Nah, film ini merupakan sebuah interpretasi, penafsiran dari Islam terhadap diri Kristus, yang dirilis pada tanggal 18 Oktober 2007 di sebuah festival film. Nah, mengapa film ini muncul? Rupanya film ini muncul karena untuk menyaingi atau merespon film sebelumnya yang lagi begitu meledak dengan luar biasa, filmnya Mel Gibson yang berjudul The Passion of the Christ. Di dalam film The Messiah ini menceritakan tentang kehidupan Yesus ya. Dan ada satu adegan yang akan saya soroti dalam film ini, itu di mana waktu saat Yesus itu bertemu dengan Gabriel, katanya dalam film itu, dan Gabriel berbicara kepada Yesus, lalu kemudian tiba-tiba Yesus itu menghilang, entah diangkat atau bagaimana di sana, saya kurang tahu ya. Dan setelah itu kemudian muncul Yudas dalam film itu. Tiba-tiba di dalam adegan tersebut wajah Yudas itu diubahkan atau berubah menjadi seperti Yesus. Kemudian Yudas Iskariot ini ditangkap lalu disalibkan. Nah, jadi yang ditangkap dan disalib itu menurut film tersebut bukan Yesus, karena Yesus sudah pergi entah kemana, menghilang atau bagaimana. Tetapi yang ditangkap, yang disidik oleh tentara Romawi di sana adalah Yudas Iskariot. Dengan kuasa Tuhan, kemudian Tuhan merubah wajah Yudas Iskariot menjadi seperti Yesus. Nah, saya akan menanggapi hal ini ya. Ada beberapa poin yang akan saya soroti. Yang pertama, kita akan melihat sumber yang digunakan oleh film tersebut. Ada 3 rujukan yang dipakai di dalam film itu. Yang pertama, Injil kanonik. Injil kanonik ini apa ya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian Al-Quran. Lalu juga mereka menggunakan Injil Barnabas. Nah, kalau Injil kanonik bagi kita tidak masalah ya. Karena kita percaya bahwa kitab-kitab itu ada di dalam Alkitab. Dan itu adalah merupakan firman Tuhan, wahyu ilahi yang kita imani. Jadi tidak masalah. Tetapi ada sumber kedua, yaitu Al-Quran. Ini yang menjadi persoalan di sini ya. Mengapa demikian? Karena baik Alkitab maupun Al-Quran ini adalah 2 kitab yang bukan saja berbeda, ya, tetapi bertentangan, bahkan untuk hal yang mendasar. Kedua kitab ini bertentangan. Misalnya, ketika Alkitab mencatat Yesus lahir atau ya dibaringkan di palungan, sebuah palungan ya, tempat makan ternak. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal 2 ayat 7, palungan ini adalah sebuah tempat makan ternak, sehingga orang-orang biasanya menghubungkan ini dengan sebuah kandang. Tetapi ini berbeda dengan apa yang disaksikan oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran itu menganggap bahwa, atau Islam menganggap bahwa Yesus itu lahir di bawah pohon korma. Ya, jadi ada perbedaan di sini. Yesus lahir di bawah pohon korma. Sementara di dalam Alkitab, dia dibaringkan dalam sebuah palungan. Ya. Kemudian umat Kristen juga meyakini ya, bahwa Yesus itu sebagai Allah. Islam bagaimana? Tidak. Mereka hanya menganggap Yesus sebagai nabi biasa, manusia biasa saja. Ya, dan ada berbagai perbedaan yang lainnya. Nah, karena perbedaan yang begitu signifikan ini, maka adalah sesuatu yang mustahil ya. Jika kita menggunakan kedua kitab tersebut secara bersamaan. Menurut saya itu mustahil, itu tidak bisa. Kenapa ya? Kedua bagian ini berbeda satu sama lain. Kedua kitab ini berbeda. Tidak mungkin kita menggunakan secara bersama-sama, ya, dijadikan sebagai sumber rujukan pada sebuah film. Apalagi kalau kita melihat sumber yang ketiga. Yang sumber yang ketiga ini adalah, dikatakan itu adalah Injil Barnabas. Jadi mereka juga menggunakan Injil Barnabas sebagai rujukan di dalam cerita film tersebut. Nah, saudara tahu Injil Barnabas ini apa? Injil dalam tanda kutip ya. Itu adalah salah satu Injil palsu, atau Injil Gnostik. Memang ada banyak Injil-Injil ekstra kanonik yang lain selain daripada
Injil Barnabas, misalnya Injil Thomas, Injil Petrus, Injil Maria, dan sebagainya. Nah, semua Injil-Injil Gnostik ini ditulis pada abad kedua atau sesudahnya. Injil tadi ya, Injil Thomas, Petrus, Maria, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan Injil Barnabas yang digunakan dalam narasi film tersebut? Injil Barnabas ini juga termasuk Injil Gnostik yang ditulis sekitar abad ke-16 ya. Antara 1585 sampai 1590. Ada juga para ahli lain ketika mereka meneliti manuskrip daripada Injil tersebut, maka didapati bahwa Injil itu ditulis tidak lebih dari tahun 1575. Ya, berarti ya kurang lebih abad ke-16. Nah, lalu siapa penulisnya? Nah, buku itu ditulis oleh Fra Marino. Dengan nama lain, dia disebut sebagai Mustafa de Aranda. Nah, kelihatannya ini menunjuk pada orang yang sama kalau saya baca dalam sebuah buku. Nah, siapakah orang ini? Menurut Khalil Saada dalam Hussein Abu Bakar dan Abu Bakar Basmele tahun 1970, penulis asli daripada Injil ini adalah seorang Yahudi Spanyol yang telah memeluk Islam. Nah, setelah memeluk Kristen. Sebelumnya memeluk Kristen, kemudian memeluk Islam. Atau lebih tepat lagi, dia adalah seorang Yahudi Spanyol yang beragama Islam setelah menjadi atau sekedar menyamar sebagai biarawan Katolik. Ini ya, ini penulisnya. Nah, bagaimana isi Injil palsu tersebut, Injil Barnabas itu? Tulisan Gnostik itu ternyata kalau saya mempelajari dari sebuah buku itu memuat sejumlah kesalahan di dalamnya. Kesalahan sejarah misalnya, secara historis itu salah, keliru. Kemudian secara geografis ya, ilmu bumi ya. Kemudian keagamaan dan sebagainya. Itu terdapat kesalahan-kesalahan dalam Injil tersebut. Misalnya, ketika kita melihat halaman bagian depan dari tulisan itu, ada judul yang diberikan di sana, yaitu True Gospel of Jesus called Christ, a new prophet sent by God to the world, according to the description of Barnabas, his apostle. Jadi Injil yang benar tentang Yesus yang bergelar Kristus, seorang nabi baru yang diutus Allah ke dunia menurut uraian Barnabas, rasulnya. Jadi di bagian halaman depan dikatakan bahwa Barnabas ini adalah rasulnya Tuhan Yesus, rasulnya Tuhan Yesus. Nah, juga kalau kita melihat di bagian pendahuluan di bawah judul di atas itu disebutkan bahwa Barnabas apostle of Jesus the Nazarene called Christ. Jadi Barnabas rasul Yesus, orang Nazaret yang bergelar Kristus. Jadi di buku itu ditekankan bahwa Barnabas itu adalah rasul daripada Tuhan Yesus. Apakah benar Barnabas itu rasul Yesus? Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, tidak benar dikatakan bahwa Barnabas itu adalah murid mula-mula atau rasul daripada Tuhan Yesus. Dia bukan rasul perdana atau termasuk dalam kelompok ke-12 murid daripada Tuhan Yesus. Tidak pernah dikatakan seperti itu. Saudara bisa cek dalam Matius 10 ayat 1-4, Markus 3 ayat 13 19, dan seterusnya. Ia baru muncul dalam awal sejarah gereja dalam Kisah 4 ayat 36, dan seterusnya. Jadi dia bukan rasul Tuhan Yesus. Ya, bukan murid langsung yang termasuk dalam ke-12 golongan murid Yesus. Bukan. Dia bukan termasuk di sana. Dan kedua, dari judul dan bagian pendahuluannya, Yesus diakui sebagai Kristus. Tapi di pasal-pasal yang lain, di sana Yesus disangkal sebagai Mesiah atau Mesias. Ini menunjukkan sebuah kontradiksi sebetulnya. Di bagian awal dikatakan sebagai Kristus, kemudian di pasal-pasal lain dikatakan dia disangkal sebagai Mesias. Berarti ini ada sebuah kontradiksi dalam kitab tersebut. Yang mana dia betul? Yesus adalah Kristus atau Mesias, ataukah Yesus itu bukan Kristus, bukan Mesias? Jadi ada kontradiksi di dalam buku tersebut. Ya. Misalnya juga dalam pasal 96, Injil ini dengan gaya sumpah Muhammad, ya, sebagaimana tertulis dalam hadis-hadis, demi Allah, pada dirinya jiwaku berdiri, bahwa aku bukanlah Mesias itu, bukanlah Mesias itu. Nah, ini sekali lagi saya katakan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Alkitab, karena bila Barnabas itu adalah orang Yahudi abad pertama, dia pasti mengerti istilah Yunani Kristus itu merupakan terjemahan daripada kata Mesiak dalam bahasa Ibrani, ya, atau Mesiah itu, Mesias.
Dan para murid memang memahami Yesus itu sebagai Mesias, saudara. Para murid memang memahami Yesus sebagai Mesias. Misalnya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 41, di sana Andreas, murid daripada Tuhan Yesus, mengatakan Yesus sebagai Mesias, ya, sebagai Kristus. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa ada semacam kontradiksi dalam Injil Barnabas ini dengan kesaksian Alkitab. Bahkan dia mengkontradiksi dirinya sendiri ketika pertama dia mengatakan sebagai Kristus, kemudian disangkali itu bahwa itu bukan Mesias. Ya, kontradiksi di sana. Ya. Maka di sini kita melihat ya dari sisi sumber yang dirujuk oleh pada film tersebut, film ini sudah tidak memenuhi standar, ya, standar kelayakan, standar ilmiah. Ya. Tidak layak sebetulnya dijadikan sebuah yang harus ditonton sehingga kita harus percayai. Kenapa? Karena pembuatnya menggunakan 3 kitab yang bukan saja berbeda, tetapi bahkan berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita bisa mau mempercayai sebuah film yang di dalamnya merujuk pada kitab-kitab yang saling berkontradiksi? Alkitab ngomong A, Al-Quran ngomong B, Injil Barnabas ngomong C. Lah, yang mana kita mau percayai? Nah, ini digunakan 3-3. Ketiganya digunakan oleh si pembuat film itu untuk digunakan sebagai sumber yang dirujuk di dalam seluruh narasi dalam film tersebut. Mau percaya yang mana? Apalagi kalau kita melihat Injil Barnabas. Nah, memang itulah ciri daripada Injil Gnostik. Ya. Kenapa? Karena Injil Gnostik itu biasanya itu bersifat sinkritisme. Yang berusaha untuk menggabungkan beberapa ajaran, yang mencampur aduk berbagai ajaran agama tertentu atau ajaran tertentu, kemudian itu dimix menjadi satu, dicampur itu menjadi sebuah ajaran. Inilah yang disebut dengan sinkretisme. Nah, itulah sebabnya maka bagian pertama ini kita melihat bahwa dari sumber-sumber rujukan, sekali lagi saya katakan dari sumber-sumber rujukan yang ada, maka sebetulnya film ini tidak memenuhi standar kelayakan untuk kita bisa mempercayai film ini sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua, sekarang kita akan melihat kesaksian Alkitab. Apakah benar ya Yesus tidak disalib sesuai dengan film tersebut tadi ya, dikatakan bahwa Yudas yang digantikan oleh Yesus disalibkan, diubah menjadi wajah seperti Yesus. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Injil Barnabas, maka bisa saja berbeda dengan yang dipahami oleh umat Kristen. Bisa berbeda ya. Misalnya Tafsirun Sulaiman, seorang polemikus Muslim ya, dalam sebuah bukunya, dia menggunakan teks dalam Quran surat 4 ayat 157 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Jadi si Tafsirun Sulaiman menggunakan teks tersebut dalam Al-Quran untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Nah, ayat Al-Quran jelas menyatakan tadi ya, bahwa mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, tadi kita melihat tadi ya, ternyata dalam menurut film itu, yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot. Diserupakan wajahnya menjadi Isa atau menjadi Yesus. Kemudian Yudas Iskariot inilah yang ditangkap oleh prajurit Romawi dan disalibkan. Tapi kalau saya melihat di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini yang dikutip oleh Tafsirun Sulaiman, saya tidak melihat di sana bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas. Tidak ada di sana, cuma dikatakan yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tapi tidak dikatakan Yudas di sini. Atau mungkin ada ayat Al-Quran lain, saya tidak tahu ya. Atau di hadis lain. Tapi kalau ayat yang dikutip oleh Tafsirun ini tidak ada. Dikatakan yang diserupakan adalah Yudas. Tidak ada seperti itu. Ini kemudian dikuatkan dengan Quran surat 4 ayat 158. Oleh Tafsirun juga mengutip teks ini ya. Dikatakan, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya dan adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, jadi berdasarkan kedua ayat Quran ini, Tafsirun Sulaiman kemudian menyimpulkan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Kenapa? Karena ternyata Al-Quran bersaksi bahwa bukan Yesus yang dibunuh, bukan Yesus yang disalib, bahwa Yesus sudah diangkat. Yang disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, yang diubah wajahnya seperti dalam film tadi itu ya. Nah, kita tentu saja percaya kepada Yesus benar-benar disalib dan benar-benar mati. Dan jika Quran dan Injil versi Barnabas misalnya tidak setuju, ya silakan, itu adalah urusan mereka. Tapi bagi kita mempercayai Alkitab adalah sebuah kebenaran
dan kita sepakat dengan Alkitab tentunya ya. Nah, tentu saja ada banyak sekali teks-teks di dalam Alkitab yang mencatat Yesus disalib, mati, bahkan bangkit hari ketiga naik ke surga. Kalau kita merujuk pada teks banyak sekali, misalnya Matius 27 ayat 19-26, di ayat yang ke-20 dikatakan Yesus dihukum mati di sana. Lalu kemudian ayat 22 dikatakan ia harus disalibkan. Ini maksudnya orang-orang yang berseru agar supaya Barabas dibebaskan, lalu kemudian Yesus yang disalibkan. Mereka berkata, ia harus disalibkan. Lalu di dalam ayat ke-23 juga mereka berteriak dengan keras ya, mengatakan ia harus disalibkan di sana. Kemudian ayat yang ke-26 lagi-lagi dikatakan bahwa Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi ayatnya mencatat Yesus disalibkan ya. Matius 27 ayat 35 dan 50 juga dikatakan, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya di sini artinya mati ya. Yesus mati di sana. Itu juga kematian Yesus juga dicatat dalam Markus pasal 15 ayat 37, Lukas 23 ayat 46, kemudian dalam Yohanes 19 ayat 30. Di ayat-ayat itu Yesus dikatakan ia menyerahkan nyawanya, artinya dia mati di sana. Dicatat jelas dalam Injil-Injil kanonik ya. Kalau tadi mereka katakan mereka mendasari pada Injil kanonik, nah Injil kanonik yang mana? Kalau film itu mengatakan mereka mendasari pada Injil kanonik yang mana? Lawang Injil kanonik mengatakan Yesus mati disalib. Kok film itu mengatakan Yesus tidak mati? Ini kan sebuah hoax ya, yang diciptakan, diproduksi oleh film tersebut. Lalu ada kesaksian lagi daripada malaikat bahwa Yesus memang disalibkan, mati dan bangkit dalam Matius pasal 28 ayat 5 dan 6. Nah ayatnya banyak sekali, sudah bisa lihat dalam teks-teks lain dalam Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes juga merupakan salah satu, adalah saksi mata yang melihat langsung penyaliban Kristus. Nah di sini kita melihat ada sebuah perbedaan informasi yang kita dapati ya. Informasi tentang penyaliban dan kematian Yesus. Baik yang dicatat oleh Alkitab maupun dicatat oleh Al-Quran. Nah sekarang pertanyaan, yang mana yang betul? Versinya Alkitab ataukah versinya Al-Quran? Nah bagi kami Kristen, ya, yang mendasari kepercayaan terhadap Alkitab, maka semua kesaksian yang di luar Alkitab itu tidak valid. Bagi kami. Ya. Tidak bisa digunakan untuk menjadi dasar pijakan iman kami. Mengapa? Karena Alkitab adalah satu-satunya firman Allah yang diwahyukan dan diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis. Dalam 2 Timotius 3:16. Nah, Alkitab itulah yang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau ada sebuah kesalahan dalam kami, misalnya salah memahami Alkitab, salah di dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, nah Alkitab itulah menjadi semacam undang-undang yang akan menegur kita, menegur orang Kristen terhadap kesalahan-kesalahan yang sudah dibuat itu. Dan bukan kitabnya agama lain. Bukan Al-Quran, bukan Barnabas, bukan Injil Thomas, Injil Maria, Injil Petrus, dan sebagainya. Bukan itu. Tapi dasar kami adalah Alkitab. Nah kalau Alkitab mencatat bahwa Yesus disalib dan mati disalib, maka secara otomatis kami pun orang Kristen mengimani dan mengaminkannya. Tidak peduli dengan kitab-kitab lain. Ya, terserah kalian. Ini yang kedua ya, dari sumber Alkitab ternyata dicatat dalam Alkitab bahwa Yesus itu disalib dan mati di atas kayu salib. Berbeda dengan yang dikatakan oleh film tersebut. Yang ketiga adalah fakta sejarah. Pertama, kita melihat sumber rujukan daripada film itu yang saling bertentangan, lalu kemudian data Alkitab ternyata mencatat peristiwa penyaliban dan kematian, lalu ketiga adalah data sejarahnya. Nah, mungkin orang bingung ya, kalau Al-Quran ngomong Yesus, bukan Yesus yang dibunuh dan disalib, tapi Yesus diangkat, yang disalib itu adalah orang lain yang diserupakan. Barnabas juga versinya berbeda, tapi Alkitab versinya juga berbeda. Nah sekarang kita mau percaya yang mana di antara ketiga kitab ini? Alkitab, Al-Quran, atau Injil Barnabas? Ada satu cara yang bisa digunakan, yaitu kita melihat data historisnya. Bagaimana sejarah berbicara tentang hal ini? Memang
sejarah, bukti sejarah ini bukan sebuah landasan iman kami untuk mempercayai kematian dan penyaliban Kristus. Tidak. Bagi kami Alkitab sudah cukup. Sudah cukup dan sudah final di dalam keseluruhan iman kami. Itu adalah landasan kami. Tetapi memang bukti sejarah memang juga cukup penting untuk digunakan untuk memberikan jawaban-jawaban kepada orang-orang yang non-Kristen yang apatis terhadap Alkitab, yang tidak percaya kepada Alkitab. Nah, sejarahnya tentunya banyak sekali ya. Saudara bisa mendapati di berbagai sumber, di berbagai buku. Misalnya yang pertama ada seorang penulis Romawi, sejarawan Romawi, Tacitus, yang merupakan seorang sejarawan senior di antara para sejarawan Roma yang hidup pada sekitar tahun 60 sampai 120 Masehi. Antara lain telah menulis Annals, ya, sebuah sejarah tentang para kaisar dari wangsa Julius Claudius, mulai dengan Tiberius sampai dengan Nero, ya, tahun 14 sampai 68 Masehi. Nah, dalam bagian tentang Nero, Tacitus secara ringkas ya menggambarkan penganiayaan orang Kristen, dan dalam proses tersebut menyebut nama pemimpin mereka yaitu Kristus, dari mana ini mereka telah memperoleh nama mereka yang dibunuh oleh prokurator Pontius Pilatus dalam pemerintahan Tiberius. Jadi Tacitus mengakui Yesus dibunuh dalam pemerintahan Tiberius. Lalu ada Lucian dari Samota, abad kedua, yang dia juga mengatakan bahwa Yesus itu disalibkan di Palestina. Ya, ini dalam buku Arkeologi dan Sejarah Alkitab. Ya. Lalu ada seorang sejarawan Yahudi ternama abad pertama, Josephus, dalam karya Antiquitesnya pada tahun 93 Masehi, membuat sebuah pernyataan tentang Yesus dan memberitahu bagaimana Pilatus menjatuhkan hukuman mati padanya. Ya. Juga dicatat oleh Josephus, ya. Lalu Julius Africanus juga mengatakan pada waktu penyaliban Yesus, ya, dikatakannya saat-saat kegelapan, dia menyatakannya tentang saat-saat kegelapan pada waktu penyaliban Yesus. Dan dia mengatakan bahwa Yesus mati, ya, pada bulan purnama Paskah. Lalu ada juga yang seorang bernama Pilopon dan sebagainya, ya, menganggap bahwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu betul-betul terjadi. Semua kutipan ini adalah bukti sejarah di luar Alkitab, ya, tentang Yesus yang disalibkan, mati, dan bangkit. Nah, sekarang apa yang dikatakan oleh para sejarawan ini, orang-orang yang hidup pada abad pertama dan kedua, kira-kira cocok dengan kitab yang mana? Bersesuaian dengan Alkitab ataukah cocok dengan Al-Quran atau dengan Jebar Nabas? Nah, bagi kami kesaksian Alkitab itu sekali lagi saya katakan sudah cukup. Tetapi bukankah kita adalah manusia yang hidup dalam kurun waktu sejarah tertentu? Dan karena itu sejarah itu penting. Ada sebuah ungkapan yang mungkin disampaikan oleh Bung Karno, jas merah, ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau melupakan sejarah. Mengapa demikian? Karena sejarah itu memang penting. Kita bisa tahu asal-usul seseorang dari sejarah. Kita bisa tahu Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, asal-usul kemerdekaan Indonesia dari fakta sejarah. Sama halnya ketika kematian dan penyaliban Yesus, ternyata itu juga bukan hanya tercatat di Alkitab, tetapi juga dicatat di dalam sejarah. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan saya tadi, ya. Jikalau kitab suci Alkitab dan sejarah sama-sama meyakini bahwa Yesus memang pernah disalib dan mati, lalu saudara mau percaya yang mana kira-kira? Data Alkitab yang didukung oleh fakta historis ataukah Al-Quran? Silakan saudara pilih sendiri, ya. Saudara mau pilih yang mana? Sekarang kita melanjutkan ke persoalan ke tahap selanjutnya yang lebih penting, ya, yang lebih serius daripada sekedar kita mempolemikan apakah Yesus disalib atau tidak, Yesus mati atau tidak. Tapi sebetulnya polemik itu sudah terjawab tadi, ya, dalam Alkitab dan juga di dalam fakta sejarah. Pasti Yesus itu disalib dan pasti Yesus itu mati. Sekarang kalau kematian dan penyaliban Yesus adalah sebuah kepastian, lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana selanjutnya sikap kita? Nah, Alkitab, ya, mencatat bahwa Yesus bukan hanya mati disalib, namun Yesus punya tujuan tertentu ketika dia mati disalib. Yesus tidak sekedar mati disalib tapi tidak punya goal yang dia capai di sana. Tidak seperti itu. Dia bukan cuma main-main saja mati disalib.
yang menderita dan begitu hebat tentu punya tujuan tertentu. Kenapa dia mau mati dan mau menderita dan begitu hebat? Ayatnya dalam Matius 20 ayat 28. Dikatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ada dua bagian dari teks ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Yesus datang ke dunia untuk melayani dengan cara apa? Memberikan nyawanya, kata Alkitab. Memberikan nyawa berarti dia mati di salib ya. Kedua, kematian itu untuk apa? Dijelaskan dalam ayat tersebut di bagian akhir, ya, yaitu untuk menebus banyak orang. Apa itu tebusan? Apa yang ditebus? Yang ditebus adalah dosa-dosa saudara dan saya kalau Anda mau percaya kepada Yesus. Ya. Nah, jadi begini ya, semua manusia tentu saja adalah makhluk yang berdosa. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa mengklaim dirinya itu suci 100%. Tidak ada. Semua manusia pendosa dan bejat di hadapan Tuhan. Ya. Roma 3:23 mengatakan, semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi, kalau semua manusia berdosa, saudara saya berdosa, apa konsekuensi yang kita dapati atas dosa-dosa kita itu? Tentu saja punya akibat kan? Konsekuensinya adalah maut atau kematian yang kekal, seperti yang dicatat dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, ketiga, saudara jangan pernah bermimpi ya, kalau memang saudara adalah orang berdosa dan saudara pasti ke neraka, maka saudara jangan pernah bermimpi untuk datang kepada Allah yang maha kudus itu di surga dengan caramu sendiri. Misalnya, saudara rajin berbuat baik, ya, beramal saleh, bantu orang miskin, ya, buat bom, bunuh diri, ditaruh ikat di pinggangnya, di dadanya, lalu meledakkan diri sendiri untuk berharap mencapai surga dengan 72 bidadari. Atau mungkin orang-orang Kristen ya, rajin beri persepuluhan di gereja, rajin melayani Tuhan, berkhotbah dan sebagainya. Apakah saudara mau masuk surga dengan cara demikian? Tidak bisa. Jangan pernah berharap masuk surga dengan cara yang seperti itu, saudara. Tidak bisa sama sekali. Semua itu tidak akan sanggup membawa saudara ke surga. Seperti kesaksian dalam Efesus 2 ayat 8, Galatia 2:16 dan sebagainya. Nah, sekarang lalu bagaimana? Bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada Allah di surga yang kekal? Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain saudara mengakui ketuhanan Yesus. Percaya pada kematian Yesus di atas kayu salib. Karena Roma 5 ayat 9 berkata, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dibenarkan oleh darahnya. Nah, kalau saudara tidak percaya Yesus mati di salib, lalu bagaimana saudara bisa dibenarkan oleh darah Kristus itu? Bagaimana saudara bisa diselamatkan dari murka Allah itu? Tidak bisa. Ayat ini dalam Roma 5 ayat 9 mencatat bagaimana seorang itu diselamatkan. Bukan hanya percaya Yesus adalah Tuhan, tetapi juga bahwa kita percaya Yesus adalah juru selamat. Dan itu diperoleh karena pengorbanan kematian Kristus di kayu salib. Nah, sekarang bagaimana dengan mereka yang menolak kematian Yesus di salib? Termasuk film The Messiah dari Iran itu. Teksnya jelas tadi mencatat ya, bahwa engkau tidak akan pernah bisa diselamatkan dari murka Allah yang menyala-nyala. Dosa yang ada padamu itu akan engkau pikul selama-lamanya di neraka. Kenapa? Karena engkau tidak punya juru selamat yang akan memikul dosa-dosamu itu. Tapi bagi kami punya juru selamat. Dan karena itu kapanpun kami mati, setiap saat dimanapun itu, kami yakin kami ada bersama dengan Tuhan di surga. Kenapa? Kami punya pengantara kepada Allah. Kami punya juru selamat. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, menebus semua dosa-dosa kami. Dan karena itu, sekarang ketika kami percaya kepada Dia sebagai Tuhan, juru selamat, kami diselamatkan. Nah, di bagian akhir, saya akan memberikan sebuah kesimpulan ya, daripada film The Messiah itu. Pertama, film itu menunjukkan kepada kita sebuah sumber yang tidak valid. Ya, karena didasari pada kitab-kitab yang saling bertentangan, saling berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Nah, kita tidak bisa membenarkan sebuah film yang ada pertentangan narasi dari sumber-sumber yang menjadi rujukan film tersebut. Tidak bisa lah. Ada 3 sumber yang digunakan kan? Alkitab, Al-Quran, dan Injil Barnabas. Ketika buku itu saling berkontradiksi satu dengan lain. Lalu mau percaya yang mana? Nah, menurut saya,
Film itu adalah salah satu film yang paling lucu di dunia ya. Karena menggunakan sumber-sumber yang berbeda dan bersifat sinkretisme. Yang kedua, apa yang diceritakan dalam film tersebut, terutama saat adegan bahwa bukan Yesus yang disalib, tetapi Yudas yang terlebih dahulu diubah wajahnya menjadi Yesus, itu bukan hanya bertentangan dengan firman Tuhan, kitab suci, Alkitab, tetapi bahkan ditertawakan oleh para sejarawan top tingkat dunia yang bahkan bukan orang Kristen. Ini mereka orang-orang sekuler yang non-Kristen semua para sejarawan ini. Tacitus dan sebagainya. Orang-orang Romawi. Tapi mereka menulis fakta sejarah bahwa Yesus disalib dan mati. Sekarang bagaimana dengan saudara sekalian? Saudara mau percaya pada film yang ahistoris seperti itu, ataukah kesaksian Alkitab? Dan yang lebih penting lagi adalah ada konsekuensi yang akan ditimbulkan dari penolakan terhadap kematian Yesus di atas kayu salib. Apa konsekuensinya? Tadi sudah saya katakan ya, neraka kekal bagi Anda. Sebuah kengerian tanpa akhir selama-lamanya di sana. Nah ini berbeda dengan mereka yang menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk menebus semua dosa mereka. Mereka pasti ada bersama Allah di surga kekal. Silakan saudara buat pilihan masing-masing, karena pilihan ada di tangan Anda masing-masing.